Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dani Chandra Febrianto selaku dosen pengampu mata kuliah PBO. Perkenalkan, saya Arif Rahman Fakih dari kelas IF 126 dengan NIM 3 digit terakhir 182. Di video kali ini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan controller dan view menggunakan bahasa Java dengan framework Spring. Pertama-tama adalah melakukan setup project melalui web start.spring.io. Di sini terdapat pilihan project dan juga pilihan bahasa. Untuk bahasa sendiri sudah pasti menggunakan Java dan untuk project menggunakan Maven. Tapi sebelumnya kita perlu tahu apa itu Maven. Maven itu dia bertugas untuk memudahkan programmer karena dia menginstal library secara otomatis, dependensi, dan juga pengecekan versi. Ibaratnya seperti analogi yang Bapak sampaikan ketika kita membeli nasi goreng di resto, kan kita nggak mungkin ya bilangnya saya mau beli beras, diberi kecap dan garam, kemudian digoreng, kan tidak seperti itu ya bilangnya. Tapi kita akan bilang saya mau nasi goreng. Dan sebagai pembeli, ya tinggal terima jadi aja gitu nasi gorengnya. Ya sama halnya seperti Maven. Sebagai programmer kita nggak perlu melakukan itu secara manual karena sudah disiapkan oleh Maven. Nah, selanjutnya adalah versinya, versi Spring Boot. Di sini menggunakan versi 4.06 karena untuk yang lainnya ini masih dalam tahap snapshot atau dalam tahap pengembangan. Dan untuk metadata ada group, artifact, dan package name. Untuk group sendiri ini biasanya merepresentasikan tempat kita bekerja atau instansi kita bekerja. Misalnya sebagai contoh perusahaan Samsung, dan katakanlah perusahaan Samsung ini dia ingin membuat project yang bernama Office seperti ini, diberi nama Office. Nah, kemudian untuk packagingnya menggunakan jar atau singkatan dari Java Archive, konfigurasinya menggunakan YAML, dan untuk versi Java-nya ini menggunakan versi 17. Sebenarnya bisa saja pakai 21 karena di laptop saya sendiri juga menggunakannya versi Java 21. Tapi agar lebih aman, alangkah baiknya kita menggunakan versi yang di bawahnya, yaitu versi 17. Dan setelah itu kita membutuhkan dependensi. Ada dua. Yang pertama adalah Spring Web. Spring Web ini berfungsi untuk membuat RESTful API, kemudian endpoint, controller, dan lain-lain. Dan untuk dependensi yang kedua ini adalah ThemeLeaf. Ini berfungsi untuk merender HTML, dan juga untuk proses rendernya ini dilakukan di sisi server atau server side. Jadi gampangnya ya, untuk ThemeLeaf ini dia lebih mengarah ke front end karena berhubungan langsung dengan rendering HTML. Nah, kalau sudah tinggal di generate dan nanti kita akan mendapatkan file zip. Karena sebelumnya saya sudah membuat setup untuk grup Samsung dengan artifact Office. Di sini saya sudah membuat project awalnya menggunakan settingan setup yang tadi. Nah, tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu controller dan view. Nah, sebenarnya secara lengkap itu ada satu lagi, yaitu model. Tapi di sini kita akan membahas controller dan view saja. Kalau model itu dia lebih mengarah ke database-nya atau datanya. Sementara kalau view adalah halaman yang kita lihat. Maka dari itu kita bisa tahu kalau controller ini adalah yang menengahi antara model dan view. Jadi ibaratnya begini, misalkan saya ini mau mengakses dashboard. Nah, dashboard itu menampilkan data yang asalnya dari database, dan dashboard itu adalah interface yang saya lihat. Berarti controller dia bertugas untuk mengambil data dari database dan menghantarkannya ke view yang saya lihat. Seperti itu. Gampangnya seperti itu. Jadi controller ini yang mengendalikan alurnya.
Nah, alurnya ada apa saja? Di sini kita akan membuat request dan response, yaitu melalui 3 get dan 2 post. Tapi apa itu get dan post? Get dan post ini adalah metode dalam proses pengiriman data. Misalnya kalau get seperti yang bisa diartikan dalam bahasa Inggris adalah mengambil, dan kalau post ini adalah mengirim. Oke, pertama-tama adalah membuat controller. Cara membuat controller adalah membuat folder controller di dalam artifak Office. Di sini untuk foldernya sendiri itu ada di src, kemudian masuk ke main, masuk ke Java, com, Samsung, ini nama grupnya, dan Office nama artifaknya. Nah, di dalam artifak ini kita akan membuat folder controller yang berisi file bernama officecontroller.java. Nah, di sini untuk memberitahu bahwa file ini adalah controller, yaitu dengan membuat anotasi yaitu add controller, sehingga Java akan tahu bahwa file ini adalah file controller. Nah, di file ini terdapat kelas publik yang bernama Office Controller. Di sini bersifat publik agar bisa diakses dari segala file. Pertama-tama kita akan mengetahui apa itu request mapping. Nah, request mapping itu gampangnya adalah kita memberitahu ke Spring kalau ada request, maka jalankan metode ini. Nah, metodenya di sini menggunakan request method get atau mengambil atau mendapatkan, dan value-nya ini adalah slash kosongan. Jadi slash kosongan ini berarti adalah halaman default yang pertama kali kita lihat gitu, karena dia nggak mengarah kemana-mana, dia ya kosong aja gitu kayak halaman awal. Nah, di dalam metode ini dia akan mengembalikan indeks. Indeks ini apa? Indeks itu adalah halaman yang terdapat di folder templates. Dia ini adalah file HTML. Jadi kesimpulannya adalah metode ini menggunakan get untuk mengambil, yang diambil ini adalah halaman indeks, dan untuk mengaksesnya melalui value slash kosong ini. Nah, agar kita bisa lihat contohnya, langsung saja kita run melalui file utama ini, run Java. Tunggu sebentar ya untuk loadingnya. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, artinya Spring-nya sudah bisa digunakan. Nah, untuk akses lewat mana? Aksesnya melalui localhost 8080 di sini. Nah, di sini sudah kelihatan untuk halaman indeksnya sama seperti yang di index.html, mulai dari H1-nya juga sama dan juga linknya juga sama. Nah, berarti ini adalah file atau halaman yang di-get oleh metode tadi. Seperti itu. Oke, di sini ada get yang kedua, yaitu get untuk halaman employee. Letaknya di dalam folder templates. Nah, di sini berisi form. Formnya ini memiliki metode post, tapi kita akan bahas post nanti setelah kita membuat satu get lagi. Nah, kalau kita arahkan ini ke halaman employee, kita bisa melihat bahwa di sini terdapat form untuk pengisian data employee. Nah, seperti itu. Sekarang kita buat satu lagi metode get di sini. Di sini bisa copy saja karena sebenarnya sama saja. Misalnya di sini produk, kita mau ke halaman baru, halamannya produk. Nah, kalau sudah begini berarti tinggal dibuat halaman produknya gitu melalui file HTML di sini. Di dalam file templates, maka dibuat file produk.
.html. Nah, seperti ini. Tanda seru. Nah, untuk isinya sendiri ya akan disamakan saja dengan employee, cuma memang nanti akan diganti untuk datanya. Oh ya, di sini sebelumnya alangkah baiknya kalau kita buat link terlebih dahulu ke halaman employee halaman produk, maaf. Produk. Oke, seperti ini. Di employee juga akan diberikan link untuk menuju halaman produk agar lebih mudah. Oke, ini untuk employee. Untuk isi HTML-nya bisa disamakan saja, karena di sini fokus kita itu lebih ke controller dan view-nya. Di sini untuk actionnya berarti produk, ini diganti employee. Ini berarti employee. Oke, seperti ini. Untuk name berarti misalkan ini jadi price agar lebih sesuai. Ini juga price. Oke. Di sini sudah ada untuk formnya. Coba di run ulang untuk projectnya. Di sini untuk tombol run ulangnya di sini. Oke, kalau sudah seperti ini artinya kalau di refresh ini harusnya sudah ada link untuk ke halaman produk. Nah, namun di sini belum saya ganti ya untuk isi HTML-nya. Berarti di sini adalah insert product data. Product data. Oke, seperti ini. Nah, tapi di sini kita belum punya get-nya untuk menuju halaman. Oh, sudah ya. Oh, sudah. Saya sudah bikin get-nya ternyata. Oke, berarti di sini kita sudah punya 3 get. Nah, tapi sekarang kita coba bagaimana kalau get-nya dihapus, apa yang akan terjadi. Di sini coba di run ulang ya agar bisa melihat apa perubahannya ketika kita menghilangkan get. Nah, di sini akan error karena project kita itu tidak memiliki metode yang mengambil halaman dalam /product seperti itu. Makanya di sini penting sekali untuk kita membuat metode get untuk mengambil dan menampilkan halamannya seperti itu. Nah, di sini sudah saya kembalikan dan kalau di refresh maka dia seharusnya akan kembali memunculkan halaman untuk form produk. Nah, seperti itu. Ini sudah bisa ke home, ke produk, employee. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk get kita sudah clear. Sekarang kita akan beralih ke metode post. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu post itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau get tadi itu adalah mengambil dan menerima, kalau post ini adalah mengirim seperti itu. Nah, untuk perbedaannya, kalau post ini dia memerlukan parameter karena dia akan mengirimkan data. Kalau get kan dia nggak perlu parameter ya, karena ya tinggal ambil aja, tinggal terima aja. Nah, di sini getnya itu membutuhkan parameter sesuai dengan data yang akan dikirim. Misalnya tadi di halaman employee kan ada 2 data ya, yaitu name dan position. Berarti di dalam controller untuk post juga membutuhkan name dan position seperti itu. Nah, sebagai contoh sebelum kita membuat post yang baru, kita akan mencoba post yang sudah di sini. Kita kembali ke sini dan ini adalah untuk employee. Berarti di halaman employee misalnya namanya adalah nama saya Fakih, posisinya sebagai
data scientist. Ketika disubmit, maka akan muncul di dalam terminal sini. Nah, kenapa bisa muncul? Karena kita menggunakan sistem out print line di dalam metodenya, dan ini akan mengembalikan ke terminal. Oke, berarti yang belum ada postnya adalah untuk form produk. Misalnya di sini Samsung Galaxy 1, price-nya 8 juta. Ketika disubmit, maka dia akan error. Kenapa? Karena belum ada metode untuk post. Nah, makanya agar dia tidak error, kita memerlukan metode post. Di sini tinggal kita copy saja karena strukturnya juga sama saja. Tinggal kita ganti value-nya. Di sini berarti adalah produk. Employee submit berarti diganti menjadi produk submit. Produk submit, request param. Di sini kita lihat ke HTML-nya. Apa namanya ya? Namanya ada name dan juga price. Berarti di controllernya juga diberi name dan price. Seperti itu, sama seperti di sininya ya. Tapi kayaknya biar beda, ini bakal saya ganti untuk nama ininya name underscore e, dan ini juga name underscore e, untuk membedakan nama employee dan nama produk. Seperti itu. Ini juga diganti yang di employee. Berarti sebentar, ini produk berarti P, name underscore P, dan ini juga P. Oke, maaf. Nah, employee tinggal diberi underscore E dan juga di sini underscore E. Nah, berarti di sini biar nggak bingung ya, ini name-nya name yang mana gitu. Ini berarti name underscore E dan ini name underscore P. Oke, seperti ini ya, agar tidak tertukar. Untuk position ya di sini sama saja position. Oke, kita kembali ke controller. Di sini berarti untuk product name ini yang dikembalikan adalah underscore e. Bukan, ini sama aja sih, ini berarti tidak berbeda. Kemudian produk price seperti ini, dan jangan lupa returnnya juga ke produk. Oke, sekarang akan dicoba ya, di run ulang apakah sekarang sudah jadi untuk halamannya. Kembali ke browser. Oke, untuk post yang employee saya akan coba lagi. Arif. Nah, ini sudah muncul ya di terminal. Sekarang tinggal yang produk. Mohon maaf, agak full sedikit. Samsung Galaxy 1, price-nya 6 juta. Nah, ini sudah nggak error ya, tinggal dicek. Nah, di sini sudah muncul di terminal seperti itu. Berarti sampai sini kita sudah belajar bagaimana cara membuat get, post, dan juga paham apa itu get dan apa itu post. Mungkin di pertemuan selanjutnya materinya akan lanjut ke ke model, mohon maaf. Jadi seperti itu untuk video saya. Semoga ini bisa memenuhi tugas PBO. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.